Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan di bab 4, yaitu teori ekonomi makro klasik lanjutan. Pasar luar negeri. Esensi teori klasik di sektor luar negeri ialah bahwa suatu perekonomian nasional tak perlu merapatkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijaksanaan khusus, asal pemerintahnya mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri. Sistem pembayaran luar negeri tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem standar emas dan juga standar kertas. Sistem standar emas ialah sistem di mana uang dalam negeri dijamin penuh dengan emas, yang berarti setiap satuan uang tersebut bisa ditukarkan dengan emas murni. Sedangkan standar kertas ialah sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas, dan pemerintah tidak menentukan kurs antara satu rupiah dengan mata uang asing lainnya. Standar emas. Jika salah satu negara menganut standar emas dan mengalami defisit dalam neraca perdagangan, berarti negara itu mengimpor terlalu banyak dibanding penerimaan devisa dari ekspornya, dan cadangan emasnya akan menurun karena harus membayar kepada negara-negara lain. Maka jumlah uang yang beredar pun harus dikurangi, dan akibatnya harga barang dalam negeri akan turun sesuai dengan teori kuantitas. Jika harga dalam negeri telah turun, tapi harga di luar negeri sudah pasti akan naik, dikarenakan ada pengiriman emas di negeri tersebut ke luar negeri, dan ini disebut dengan mekanisme Hume, yang berarti neraca perdagangan kembali menjadi seimbang lagi. Standar kertas. Jika memakai kurs mengambang dan mengimpor terlalu banyak, maka cadangan devisa kita menurun, yang berarti bahwa selanjutnya devisa yang tersedia untuk diimpor akan menjadi kecil dibanding dengan permintaan akan devisa tersebut. Akibatnya harga mata uang asing akan naik, yang berarti kurs devisa akan berubah. Akibatnya lagi, impor kita menurun karena harga barang-barang impor menjadi lebih mahal, dan ekspor kita akan naik karena eksportir terangsang untuk mendapatkan jumlah rupiah yang lebih besar untuk setiap dolar yang diterima dari luar negeri. Jadi, neraca perdagangan pun menjadi seimbang kembali, tetapi pada kurs devisa yang berbeda. Campur tangan pada mikro. Campur tangan pemerintah menyangkut pengaturan-pengaturan atas industri-industri yang bersifat monopoli dan penghapusan hambatan-hambatan kelembagaan yang menghalangi fleksibilitas harga-harga untuk turun atau naik sesuai dengan tarik-menarik penawaran dan permintaan pasar. Tindakan seperti ini dianggap akan membantu proses penyesuaian alamiah. Campur tangan pada makro ialah tindakan pengaturan terhadap jumlah uang yang beredar. Hal ini berlaku bagi negara yang menganut standar kertas. Tugas pemerintah yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar tercapai kestabilan tingkat harga umum agar tidak timbul inflasi. Selebihnya, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan-tindakan makro lainnya. Perekonomian akan melakukan penyesuaian sendiri. Realita sejarah. Di balik keberhasilan kaum klasik menerapkan ideologi liberalisme, terdapat beberapa ketimpangan ekonomi, antara lain distribusi pendapatan dan kekayaan warga masyarakat yang semakin timpang, pengangguran dan fluktuasi GDP dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu produksi menciut dan buruh dipecat dan menganggur, hingga puncaknya terjadi depresi berat melanda dunia pada tahun 1930-an. Kesimpulan, satu-satunya peranan makro pemerintah yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Di dalam standar emas, peranan pemerintah tidak dianggap perlu sebab jumlah uang yang beredar akan otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui mekanisme Hume atau mekanisme kurs devisa mengambang. Campur tangan pemerintah pada tingkat mikro yaitu dalam hal pengaturan-pengaturan atau industri-industri yang bersifat monopoli dan penghapusan hambatan-hambatan kelembagaan yang menghalangi fleksibilitas harga-harga untuk turun naik, dan pada tahun 1920-an terjadi depresi berat hampir di seluruh dunia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.